Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan Ekonomi Teknik di kelas B. Oke, ini kita pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan konsep dasar ekonomi teknik. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada minggu kemarin, sesuai materi untuk hari ini, kita akan berbicara bagaimana sih konsep dasar terkait ekonomi teknik. Jadi di sini kalau kita melihat fenomena, jadi permasalahan pada sektor ekonomi, bisnis dan berbagai sektor lainnya, maka di situ terlihat semakin kompleks dan membutuhkan pola pikir yang terintegrasi untuk menangani atau menyelesaikannya. Kemudian permasalahan-permasalahan ekonomi yang tadinya dianggap disiplin cukup jauh dari dunia teknik dan pada akhirnya juga harus membutuhkan ilmu yang terkait atau ilmu yang dari aspek teknik. Demikian pula sebaiknya, jadi permasalahan yang bersifat makro, yang bersifat eksak, maupun yang sangat teknis banyak membutuhkan analisis atau analisis ekonomi, sehingga setiap rancangan komponennya dan lain sebagainya itu bisa teruji secara efisien. Seperti yang pada gambar di sebelah sini ya, bahwa kita melihat seorang manajer teknik. Kalau kita misalnya kita seorang manajer teknik, berarti kita harus melihat ke masa lalu untuk evaluasi. Jadi apa yang perlu kita tingkatkan dan kemudian seorang ahli ekonomi teknik melihat ke masa depan itu untuk melihat peluang atau potensi apa yang bisa dikembangkan untuk kedepannya seperti itu. Jadi dalam materi ini kita berbicara awal ya, apa itu nanti bagaimana kita cara investasi, apakah kita memperoleh keuntungan atau bahkan kita mengalami kerugian. Kemudian bagaimanakah kita dalam pengambilan keputusan agar apa? Agar nanti ke depannya itu kita tidak mengalami kesalahan. Nah, makanya itu perlu adanya ilmu atau konsep dasar dalam ekonomi teknik ini. Kemudian yang harus diperhatikan pada gambar di sebelah saya adalah kita akan berbicara hari ini apa itu ekonomi teknik, pengertian, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa ekonomi teknik itu sangat kita perlukan di samping ilmu-ilmu teknik lainnya. Kemudian mengapa seorang engineer perlu mengetahui aspek ekonomi dalam pekerjaan keteknikan. Kemudian bagaimana sih konsep yang sebenarnya dalam ekonomi teknik dan bagaimana cara atau proses pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik. Kita kupas satu persatu. Jadi diharapkan ketika perkuliahan saya berlangsung, kalian punya bahan bacaan ya. Jadi bahan bacaan yang sudah Bapak berikan di pertemuan yang pertama, ada buku-buku misalnya buku A, kalian punya buku B silahkan. Nanti kita diskusi apabila ada kebingungan atau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan didiskusikan. Kemudian apa sih ekonomi teknik? Jadi kalau kita mengambil dari bukunya Gerard J. Thompson, itu buku berbahasa Inggris tapi yang sudah dibahasa Indonesiakan, di sini ekonomi teknik itu kan dua bidang ilmu yang berbeda, di mana ada ekonomi dan teknik. Jadi kalau kita berbicara bidang teknik, maka fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis. Sedangkan kalau kita berbicara terkait ekonomi, berarti kita melihat dari nilai kekayaan dari produk dan layanan yang dapat diukur seperti itu. Silakan kalau kalian mempunyai pengertian lain, Bapak persilakan. Yang penting kalian memahami. Memahami tidak harus dihafal, jadi dipahami. Oh ternyata nanti aplikasinya untuk ini seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa ya, dapat dilihat ada beberapa proses pengambilan keputusan. Ada step-step yang harus dilewati agar ketika kita mengambil keputusan itu tidak salah. Jadi sesuai dengan prosedurnya.
Yang pertama kita harus mengenali dahulu permasalahan. Jadi permasalahan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana sumber permasalahannya tersebut. Bagaimana caranya kalau di analisis lingkungan atau pada pertemuan untuk kalian kalau kalian mengikuti perkuliahan saya sudah ajarkan terkait analisis yang paling gampang yaitu analisis akar permasalahan. Jadi di situ analisis akar permasalahan kita melihat permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi, akarnya itu apa, nanti dikembangkan. Nah, kita mengenali dari sudut yang berbeda, jadi mengenal permasalahan yang terjadi dalam kondisi tertentu. Kemudian yang kedua itu mendefinisikan tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai dengan adanya permasalahan itu. Kita melihat permasalahan pasti ada solusi dan alternatif solusi yang akan dipecahkan. Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan data relevan. Jadi ketika kita mengambil atau langkah untuk memunculkan solusi atau memunculkan bagaimana penyelesaiannya, maka kita perlu data-data empiris atau data-data yang diperlukan. Jangan ketika kita mengambil keputusan itu tidak disertai data yang akurat. Karena kita berbicara ekonomi teknik berarti ada penghitungan yang akurat, bukan yang dikira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat adalah identifikasi alternatif yang memungkinkan. Jadi kalau alternatif, namanya alternatif itu ada 1, 2, atau 3, jadi lebih dari 1. Nanti mana yang kiranya itu yang paling efektif dan efisien. Kemudian yang kelima adalah menyeleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif yang terbaik. Jadi kita seleksi, oh ternyata alternatif A itu seperti ini, yang B, C. Nah dari ketiga itu kita pilih mana yang paling the best atau yang paling bagus atau baik. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah modelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. Jadi kita melihat dari data, kriteria, dan alternatif. Kemudian yang ketujuh adalah memprediksi hasil dari semua alternatif. Bagaimana kalau alternatif A itu dilaksanakan, itu dampaknya apa, prediksinya seperti apa. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, pilih ketika poin 1 sampai 6 sudah dilakukan, maka pilihlah alternatif yang terbaik. Nah, itu salah satu step rational decision making process. Jadi proses bagaimana proses pengambilan keputusan. Nah, yang sudah saya share atau yang sudah Bapak share di Google Classroom itu ada, kita menginjak ke materi selanjutnya adalah konsep dasar dari analisis ekonomi teknik yang tadi yang barusan sudah Bapak jelaskan bagaimana pengambilan keputusan. Nah, setelah itu kita menginjak yang kedua itu konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Jadi ada beberapa konsep dasar, ada beberapa konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Minimal kalian tahu. Jadi kalian tahu, kemudian memahami biaya-biaya yang ada dalam ekonomi teknik. Nah, kalau materi yang sudah Bapak share di Google Classroom itu kan belum menjelaskan secara definitif atau secara jelas. Nah, tugas di sini, tugas kalian di sini adalah menjelaskan dari masing-masing ongkos ini, ada ongkos siklus hidup, ada ongkos awal, ada ongkos operasional, dan ada ongkos disposisi, kemudian ada ongkos histori sampai dengan ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Silahkan kalian tulis ya dalam kertas, kemudian dalam kertas A4 ditulis tangan, kemudian pengertiannya apa? Silahkan dari kalian mengambil dari berbagai sumber, dari literatur, dari buku, Bapak silahkan. Yang penting kalian mengerjakan tugas yang ini, tugas ya, supaya kalian lebih memahami. Jadi pengertiannya misalnya ongkos siklus hidup dibagi menjadi 3. Nah, 3 itu kalian jelaskan. Kalau bisa kalian berikan contoh aplikatifnya. Nah, itu supaya lebih memudahkan untuk kalian memahami seperti itu. Nah, silahkan hasilnya nanti tugasnya silahkan di-upload di Google Classroom yang sudah ada slot tugas pertama. Diperhatikan, petunjuk pengerjaan itu dibaca dahulu, baru ditanyakan ya. Dibaca, dipahami, kemudian petunjuknya apa, dan silahkan dikerjakan. Kemudian satu catatan lagi, jangan
ngupload itu di akhir ya, di akhir batasnya, di akhir batas pengumpulan. Supaya apa? Supaya tidak tertutup itu sistemnya. Nah, itu sudah saya ingatkan ya. Silakan dikerjakan sebagaimana mestinya. Kemudian terakhir dari saya, kalau ada pertanyaan yang terkait di pertemuan yang kedua ini, Bapak silakan ditanyakan di kolom Google Classroom atau di YouTube itu juga ada kolom komentar. Nah, selama ini jarang ya yang tanya, jadi manfaatkan ya bertanya ya. Bertanya apa yang kalian belum mengerti. Tapi dengan catatan itu dikerjakan dulu tugasnya, dipahami. Nanti kita diskusi di minggu depan. Oke, mungkin itu perkuliahan hari ini. Terima kasih telah menonton, baik yang di luar mahasiswa yang Bapak ajar ataupun mahasiswa lain yang mungkin bisa mengambil ilmu atau manfaat dari video ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.